Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu ini dia cara menanam tanaman keladi baret merah dari pembelian online shop. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah tanaman yang aku nanti-nanti ya sepanjang minggu kemarin, yaitu nah ini dia, tara, mantap sekali. Cantik sekali ya, wow, luar biasa. Inilah yang disebut dengan tanaman keladi baret merah ya. Benar-benar memukau, kecantikannya sangat aduhai. Pokoknya sulit untuk dikatakan dengan kata-kata ya. Lihat ya, warnanya itu merah menyala ya, merah menyala. Terus ada warna sebagian yang berwarna hijau dengan bintik-bintik putih. Ini benar-benar keladi yang paling indah menurut saya, karena harganya juga lumayan ya guys. Untuk keladi ini di online shop biasanya udah di atas 100.000. Bahkan saya yakin ya, harga keladi baret merah ini lama-kelamaan pasti akan semakin mahal dan semakin membumbung tinggi. Karena kenapa? Banyak para kolektor atau penghobi tanaman hias, terutama untuk tanaman keladi yang lagi booming ini, untuk mencari atau menanam dari tanaman keladi baret merah ini guys, karena keindahannya memang sangat luar biasa. Tapi untuk penanganannya bagaimana ya? Karena tanaman ini baru saya beli dari online shop. Sore tadi baru kedatangannya sore, sedangkan saya masih kerja. Setelah menjelang malam saya baru pulang sampai rumah dan melihat hasilnya sangat ya, beginilah ya namanya kita beli pembelian tanaman dari toko online shop, pasti ada aja keluhan-keluhan. Banyak para netizen atau banyak para teman-teman saya yang bilang bahwa bagaimana sih cara perlakuan tanaman hias yang baru kita beli dari online shop, terutama untuk tanaman keladi. Sebenarnya untuk penanganannya itu beda-beda ya, tergantung dari media tanam yang diberi sama penjualnya. Kemudian tergantung juga dari tanaman itu sendiri. Nah, kebetulan untuk tanaman keladi baret merah ini itu dikirim menggunakan pot. Nah, ini potnya. Lalu media tanamnya itu apa? Menggunakan tanah ya, tanah lempung, jadi sangat lembab. Terus dikasih dengan ini potong-potongan kardus ya. Mungkin maksudnya agar menjaga kelembapan ya, tidak mengering. Padahal untuk tanaman keladi baret merah atau tanaman keladi apapun itu untuk jangka panjang sangatlah berbahaya untuk media tanam yang terlalu padat, seperti halnya tanah liat ini. Karena kenapa? Tanaman keladi itu kalau media tanam terlalu padat biasanya suka membusuk, seperti halnya ini. Nah, ini tidak bisa berdiri kokoh ya. Dia saya lepas, nah langsung turun. Ini gejala-gejala tanaman yang udah mulai membusuk. Kalau kita teruskan, kita gelitakin saja seperti ini, saya yakin akan cepat mati. Apalagi media tanam terlalu padat. Makanya walaupun sudah menjelang malam, saya buru-buru harus pindah tanam. Takutnya lama-kelamaan saya bekerja dari pagi sampai malam terus tidak sempat pindah tanam, akhirnya tanaman keladi ini akan sia-sia mati. Oke ya. Lalu gimana cara penanganannya? Nah, karena ini media tanamnya sangat lembab, saya harus cepat-cepat pindahan ke media tanam yang baru, yaitu apa? Nah, ini saya sudah siapkan potnya dulu ya. Ini potnya, jangan lupa anjir. Kalau tanaman keladi, apalagi kondisinya seperti ini, harus kita tegakkan dengan bantuan anjir atau tiang penyangga, agar tumbuhnya itu lebih subur dan tegak ya, mengikuti arah sinar matahari. Lalu jangan lupa, karena tanaman keladi itu tidak suka dengan media tanam yang lembab. Nah ini kebetulan pot yang bekas ya, tapi tidak masalah karena masih dipakai. Nah ini dia. Ini sebenarnya lubangnya cuma ini dan ini ya. Tapi saya tambahkan ya dengan paku yang dipanaskan, kemudian saya tancap-tancapkan
Karena kenapa? Saya takut ya, ini media tanamnya padat, lembab, kemudian dibungkus dengan packaging kardus yang cukup lama, akhirnya semakin lama semakin lembab, dan takutnya kalau pindah tanam ini media tanam masih terlalu lembab, tanaman keladi baret merah ini akan menjadi busuk guys. Dan itulah yang harus kita lakukan, yaitu pemberian lubang drainase yang lebih banyak agar media tanam tidak terlalu lembab. Oke ya, lalu kita siapkan untuk media tanamnya. Media tanamnya apa? Ini dia, ini adalah sekam bakar ya. Sekam bakar, lalu dicampur dengan seperti biasa, yaitu pupuk kambing. Ini pupuk kambingnya ya. Untuk perbandingan berapa? Untuk sekam bakarnya itu adalah 3 bagian, dan untuk pupuk kambingnya adalah 1 bagian. Jadi misalkan saya pakai 3 genggam media tanam sekam bakar, maka 1 genggam untuk pupuk kambing. Dan apabila 6 genggam, berarti ya untuk pupuk kambingnya 2 genggam. Jadi begitu ya, berlaku untuk kelipatannya. Kenapa sih saya harus menggunakan sekam? Karena untuk sekam ini adalah media tanam yang paling poros. Udah gitu, kenapa saya nggak pakai sekam mentah? Karena sekam mentah akan mengalami pembusukan, apalagi ditambah dengan media tanam yang terlalu lembab, pengairan yang sering, maka sekam mentah biasanya akan lama-lama akan busuk. Periodenya sekitar 4 bulan ya. Biasanya dia akan membusuk, dan pada saat proses pembusukan itu biasanya tanaman yang ditanamnya akan mengalami terserang penyakit busuk batang, busuk akar, penyakit jamur lah. Dan itu harus kita hindari. Makanya saya menggunakan sekam bakar untuk media tanam yang steril, jadi tidak akan mengalami pembusukan ya, walaupun itu sudah lama. Nah, sekarang saya akan masukkan untuk sekam bakarnya ya guys. Nah, ini saya masukkan 6 genggam, maka saya masukkan untuk pupuk kambingnya 2 genggam. Nah, udah. Kalau sudah begini, kita mengaduknya ya, kita mencampurnya. Kalau udah merata seperti ini, jangan lupa kita kurangin ya. Nah, kita pisahkan dulu separuh seperti ini. Gunanya apa? Agar kita mudah untuk menancapkan si akar dari tanaman keladi baret merahnya. Nah, seperti ini. Kita ambil 3/4 dan sisakan 1/3-nya aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah, jangan lupa tancapkan untuk tiang anjirnya. Tiang anjirnya saya bikin ya seperti ini. Ini bagian tengahnya malang ya, seperti ini. Tujuannya agar nanti tidak gampang goyah. Selain itu saya tancapkan juga paku ya, paku triplek 2 untuk mengikat tali pada tanaman baret merahnya. Kenapa saya tancapkan 2? Karena saya mempunyai dari tanaman keladi baret merahnya ini 2 tangkai, yaitu 2 tunas ya. Jadi saya perlu untuk ini agar tidak lepas atau melorot untuk talinya, karena kita mengikatnya untuk tanaman baret merah ini tidak boleh terlalu kencang. Oke ya. Nah, kita tancapkan seperti ini. Nah, kita tekan, usahakan agar bisa berdiri ya. Kalau udah berdiri seperti ini, kita singkirkan. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke tanaman keladi baret merahnya. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah penggantian media tanam, yaitu kita tepuk-tepuk dulu ya, seperti ini. Nah, itu agar mudah untuk pemecahan dari media tanam bawaan. Nah, kita miringkan, kita buka pelan-pelan. Nah, oke ya, itu dia. Kita singkirkan. Ini media tanamnya kita singkirkan ya. Nah, pelan-pelan, jangan sampai akarnya putus. Ingat itu.
Oke ya. Nah ini dia. Ini sisanya ya. Ini umbinya, lihat kecil sekali ya. Nah kalau udah, kemudian kita masukkan ke dalam pot yang baru ya, yang saya udah siapkan dengan anjirnya. Nah seperti ini. Nah guys, kalau udah sampai garis batas ini yang di nomor 2 ya, biasanya pot suka ada garis yang kedua. Nah ini kita berhenti sampai di sini, kemudian kita padatkan samping-sampingnya. Nah seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita saatnya melakukan pengikatan ke masing-masing batang ya, ke masing-masing batang atau tunas tanaman pada tanaman keladi ini. Oke, sekarang saya akan mengikatnya. Saya menggunakan tali ini, benang ya, benang bangunan yang biasa dijual di material ya, untuk mengukur ubin. Nah ini. Oke, sekarang kita siap untuk mengikat ya. Kita ikatkan ke batang dari tanaman keladi baret ini yang nomor 2. Oke. Antara sudah jadi ya, sangat indah ya. Ini sudah saya ikat. Nah, teman bisa lihat itu udah saya ikat ya. Begitu juga dengan tangkai atau tunas yang kedua. Nah, itu udah saya ikat juga ya, kelihatan ya. Nah, sekarang udah cantik ya, udah bisa berdiri. Nah, kita lihat. Wah, cantik sekali guys. Sangat cantik. Apabila teman-teman punya pot putih atau pot yang kreasi yang lain, bisa dipakaikan ya. Nah seperti ini ya, cantik ya. Lalu kalau udah seperti ini, apa selesai? Belum ya. Saya langsung akan melakukan pemupukan organik agar tanaman ini cepat pulih, cepat segar kembali, mendapatkan nutrisi dari pupuk organik yang akan saya pakai. Karena untuk penggunaan pupuk NPK nanti ya, kira-kira seminggu lagi setelah tanamannya udah mulai adaptasi dengan lingkungan baru kita menggunakan pupuk kimia. Sekarang saya menggunakan pupuk organik dulu ya. Seperti biasa, yaitu saya siapkan air ya, 5 liter. Saya menggunakan tempatnya itu Magicom rice cooker bekas ini. Kemarin ada teman yang bilang, kok pakainya itu emang nggak buat masak ya? Nggak, ini adalah bekas ya, udah nggak dipakai lagi, jadi saya pakai daripada dibuang ya, sayang. Nah ini airnya 5 liter. Kemudian saya sudah siapkan, nah ini pupuk organiknya di dalam jerigen. Pupuk organik buatan saya ini terbuat dari yaitu air beras sebanyak 5 liter. Saya masukkan di dalam jerigen seperti ini ya. Nah ini. Kemudian saya berikan IE4. Nah ini E4 nya ya, 2 tutup botol. Ini 2 tutup botol ini ya. Kita berikan, kita tuangkan 2 kali, masukkan ke dalam jerigen tadi ya, yang ada air cucian berasnya. Kemudian masukkan 2 pieces gula merah. Kalau ada yang nanya 2 pieces gula merah itu seberapa banyak sih? Karena emang saya nggak sempat nimbang ya, sebenarnya itu berapa gram. Tapi kalau kira-kira saya itu sebesar 2 ukuran jempol kaki kita, berarti 2 kali dari ukuran jempol kaki kita lah, segitu pokoknya. Jadi kurang dikit banyak dikit tidak masalah ya, karena ini organik. Jadi walaupun lebih dikit itu tidak akan menimbulkan overdosis. Lalu gula merahnya 2 ya, 2 pieces. Kemudian dihaluskan dan dimasukkan ke dalam larutan air cucian beras dan E4 tadi yang dimasukkan dalam jerigen ya. Dihaluskan gula merahnya, lalu disimpan, ditutup selama seminggu. Kalau sudah seminggu baru kita bisa gunakan. Apakah langsung disiram? Tidak ya. Pupuk organiknya ini dicairkan lagi ya, yaitu ini airnya 5 liter, air bersih biasa.
Lalu untuk pupuk organiknya berapa? Saya pakai setengah gelas. Nah, setengah gelas ya. Yuk kita tuang. Nah, ini dia. Oke, kita tuang. Nah, ini ya. Kalau udah kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk sampai rata ya. Kemudian kita siramkan ke perakarannya. Seperti ini. Nah, itu dia. Kita tunggu sampai lubang drainasenya keluar air pupuknya ya. Berarti udah mengenai akar. Nah, itu udah netes. Kalau udah netes berarti sudah selesai ya. Nah, oke. Lalu udah seperti ini. Bagaimana selanjutnya? Apa peletakannya bagaimana? Nah, untuk sementara sampai seminggu kita taruh di tempat indoor ya, atau di bawah teras kanopi. Jadi istilahnya taruh di tidak terkena matahari langsung, tapi di tempat terbuka dengan sirkulasi udara yang bagus dan terang, tidaklah gelap. Ini bagus untuk peletakan keladi sementara. Nanti kalau udah seminggu 2 minggu kita bisa perkenalkan ya. Misalkan sehari dijemur dari pagi jam 8 sampai jam 9 atau jam 9 sampai jam 10 pagi ya, 1 jam. Kalau tidak sempat bisa 3 hari. Kalau tidak bisa sempat lagi, seminggu sekali kita harus menjemurnya pokoknya ya. Karena untuk proses fotosintesis dari tanaman keladi baret merah ini agar cepat pertumbuhannya. Karena kalau tanaman indoor walaupun bisa numbuh tanpa kena sinar matahari sedikit pun, biasanya pertumbuhannya akan lambat gitu ya. Jadi sinar matahari sangatlah penting. Seperti itu ya peletakannya ya. Lalu untuk selanjutnya pemupukan seminggu sekali, nanti saya akan berikan tutorialnya di video terpisah. Jangan lupa sebulan sekali kita beri pupuk kambing 1 gram di permukaan dari si tanaman keladi ini di bagian media tanamnya. Untuk apa? Pemberian nutrisi organik yang sangat bagus untuk tanaman keladi baret ini. Karena pupuk organik padat yang paling bagus menurut saya adalah pupuk kambing. Oke ya, gitu aja ya. Nah, sangat cantik ya. Pokoknya ini harus kalian punya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dengan teori-teori yang lain, dengan ilmu yang lain tentang tanaman keladi dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.